baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju, sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Udah, itu aja. Jadi waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. ya, surprise-nya itu kan itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Aku bukan dari sini, saya ngejar-ngejar, bukan itu. Kamu dulu. Dicecar wartawan soal isu pelemahan KPK, Jokowi sampai emosi tunjuk-tunjuk dada. Aku bukan dari sini, saya ngejar-ngejar, Awalnya Jokowi masih santai menjawab ketika wartawan bertanya soal tanggapannya atas video Hasto Kristianto yang menuding Jokowi berada di balik terbitnya revisi Undang-Undang KPK yang dianggap melemahkan institusi KPK. Dengan sikap santai Jokowi menjawab bahwa inisiatif terbitnya revisi Undang-Undang KPK adalah 9 fraksi di DPR. Namun ketika wartawan bertanya lebih lanjut, apakah benar Jokowi menandatangani surat presiden terkait persetujuan revisi Undang-Undang KPK, emosi Jokowi tiba-tiba menjadi tidak terkendali. Selamat datang di channel Opini Alvin. Saling lempar tudingan inisiator revisi Undang-Undang KPK, antara DPR, Jokowi dan Hasto Kristianto, siapa yang berdusta? Semasa pemerintahan Joko Widodo, Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002 telah 2 kali mengalami perubahan. Perubahan pertama di tahun 2015, yaitu Undang-Undang nomor 10 tahun 2015 dan tahun 2019, yaitu Undang-Undang nomor 19 tahun 2019. Dan perubahan kedua di tahun 2019 inilah yang paling menonjol mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan dianggap upaya untuk melemahkan KPK. Salah satu pasal yang paling kontroversi adalah perubahan pada pasal 3. Dalam undang-undang hasil perubahan disebutkan bahwa KPK berada di bawah rumpun eksekutif, berbeda dari pasal sebelumnya yang hanya menyebutkan bahwa KPK adalah lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Menurut kesaksian mantan Ketua KPK Agus Raharjo, dirinya menduga, dimasukkannya pasal menempatkan KPK di bawah rumpun eksekutif atau di bawah presiden diduga bermula dari sikap perlawanan KPK ketika Jokowi memerintahkan menghentikan kasus KTP elektronik yang melibatkan Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang manggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi ruang masjid kecil itu, jadi disebut dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah. Menginginkan karena baru saya masuk itu beliau sudah teriak hentikan, kan saya heran hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Waduh. Ketua DPR waktu itu. Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu. Iya. Dari Presiden bicara itu. Iya. Sprindik itu tidak mungkin. Karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Ya. Kemudian, karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian tidak saya perhatikan, saya jalan terus. Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah Presiden. Karena pada waktu itu mungkin Presiden merasa bahwa ini Ketua KPK diperintah Presiden kok nggak mau, mungkin begitu kemudian itu gelagat awalnya ya. Jadi ini sebuah kesaksian ya, dan fakta yang Pak Agus alami bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus IKTP yang mentersangkakan Setia Novanto waktu itu menjadi Ketua DPR. Bapak bersaksi itu ya? Saya bersaksi. Jika kita menghubungkan antara kesaksian Agus Raharjo dan fakta perubahan isi Undang-Undang KPK yang direvisi, nampaknya memang ada benang merah kesesuaian antara kepentingan Presiden dan perubahan aturan KPK itu sendiri. Akan sangat susah diterima dengan akal sehat jika inisiator perubahan ini adalah DPR, tetapi menempatkan KPK di bawah rumpun eksekutif atau Presiden. Satu-satunya yang masuk akal yang berkepentingan dengan menempatkan KPK di bawah Presiden hanya Presiden itu sendiri. Kita tidak akan bisa menemukan alasan pembenaran menempatkan KPK di bawah Presiden atas inisiatif DPR.
Di sisi lain yang membuat Joko Widodo emosi ketika ditanya wartawan adalah soal surat presiden atau supres sebagai syarat diterbitkannya sebuah undang-undang. Untuk diketahui bahwa sah tidaknya undang-undang ada di tangan dua lembaga yaitu DPR di satu sisi dan pemerintah dalam hal ini presiden di satu sisi. Sekalipun keseluruhan DPR setuju, tetapi jika presiden tidak setuju, maka mustahil suatu undang-undang dapat disahkan. Maka saling lempar tudingan antara DPR dan presiden hanyalah soal akal-akalan mencari pembenaran semata. Satu hal yang pasti adalah kedua lembaga itu sepakat mengesahkan revisi Undang-Undang KPK sampai kemudian menajdi menjadi undang-undang. Bagaimana menurut kalian dengan pembelaan Joko Widodo ini? Bersihkah tangan Jokowi dari keterlibatannya dalam menerbitkan revisi Undang-Undang KPK? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar, dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe di bawah video ini, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.